Hai hai, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini kakak Dora bahagia sekali karena hari Minggu ini kakak Dora bisa bertemu dengan kalian walaupun di beda online. Tapi ada loh yang udah ketemu kak Dora kemarin. Ya, sekarang kita ketemu lagi walau di ibadah online. Hari ini, hari Minggu tanggal 14 November 2021, hari Minggu ke-24 setelah Trinitas. Tema hari ini adalah merencanakan masa depan. Merencanakan masa depan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa memuliakan namanya. Yuk, kita mulai ibadah kita. Kita buka Kidung Jemaat nomor 15. Kita buka Kidung Jemaat kita, Kidung Jemaat nomor 15. Berhimpun semua. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah sekolah Minggu 14 November 2021, yang mana pada saat ini bertepatan dengan Pesta Gotilon, yaitu ucapan syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan jangan lupa persiapkan buku tulis, alat tulis, dan Alkitab. Setiap firman yang disampaikan abang atau kakak guru sekolah minggu bisa kalian catat, dan itu bisa kalian ingat selalu, dan bisa kita lakukan sama-sama di dalam kehidupan kita sehari-hari hanya untuk kemuliaan namanya saja. Oke adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul. Walaupun kami dalam secara virtual mengikuti ibadah, kami yakin dan percaya Tuhan, dengan rasa sukacita kami, dengan rasa kerinduan kami dapat mengikuti ibadah ini penuh dengan hikmat, penuh dengan sukacita. Biarlah kami bernyanyi penuh dengan kegembiraan hati kami, dan kami juga mendengarkan firman-Mu, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus berkati adik-adik yang ada di rumah, begitu juga abang dan guru sekolah minggu. Begitu juga untuk orang tua kami. Berikan kami semua kesehatan Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, di atas segalanya kami juga mohon ampun untuk setiap dosa yang kami lakukan, baik yang kami sengaja ataupun tidak sengaja. Janganlah itu menjadi penghalang untuk berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sertailah kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah kami selalu berhikmat dalam setiap mengikuti ibadah-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Amin.
Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kita kembali bertemu hari ini, hari Minggu ya. Abang akan bacakan warta sekolah Minggu. Yang pertama adalah Natal sekolah Minggu untuk kelas TK sampai dengan 4 SD dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 5 sore. Kita melaksanakannya secara live streaming. Abang ulang ya, untuk Natal kelas TK sampai dengan kelas 4 SD hari Sabtu 18 Desember 2021 jam 5 sore dilaksanakan secara live streaming. Oke. Untuk yang warta kedua, Natal sekolah Minggu kelas 5 SD sampai dengan Prasidi dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 jam 17.00 atau 5 sore dilaksanakan secara live streaming. Diulang, untuk Natal kelas 5 SD sampai dengan Prasidi hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 jam 5 sore secara live streaming. Warta ketiga adalah adik-adik tetap semangat dalam sekolah Minggu dan latihan Natal, tetap berkomunikasi, selalu membaca WA grup kelas masing-masing, dan komunikasi dengan kakak dan abang sekolah Minggu. Ya, jadi tetap semangat untuk berlatih dan setiap minggu untuk bergereja sekolah Minggu. Yang kelima adalah adik-adik semua tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dimanapun Anda berada, di sekolah yang sudah masuk, di rumah, ataupun sedang di luar rumah. Oke, jadi itu yang dapat abang sampaikan. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan makin semangat dan juga menjaga kesehatan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita seperti biasanya ya, persembahannya ya, dengan pola yang tetap sama ya adik-adik ya. Yuk kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Apa judulnya? Ya, mampirlah dengar doaku. Ya, ini lagu sangat familiar ya, pasti kalian tahu, tentunya bahkan sudah lebih daripada tahu, hafal ya. Kidung Jemaat nomor 26, kita nyanyi bersama, kita buka Kidung Jemaat kita. Yuk. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
Kita akan masuk untuk mempelajari ayat hafalan. Ayat hafalan ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 56 dan 57. Saya ulangi, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 56 57. Adik-adik sekolah minggu, diikuti. Abang akan membacakannya. Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Saya ulang sekali lagi, adik-adik, diikuti, karena ini perlu buat adik-adik menjadi ayat hafalan. Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah ayat hafalan adik-adik buat kita. Diresapi, dihayati, dan diyakini. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom adik-adikku sekolah minggu yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah masing-masing. Kita masih beribadah secara online. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 14 November 2021. Hari yang indah, hari yang penuh sukacita, di mana kita semua dapat beribadah kembali pada hari ini secara online. Dan juga hari ini juga di gereja besar diadakan ibadah Pesta Gotilon
pesta ucapan syukur terhadap berkat yang kita terima. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang baik. Ya Tuhan, terima kasih pada hari Minggu pagi ini Tuhan, kami bersama adik-adik sekolah minggu dapat kembali beribadah secara online. Walaupun secara online Tuhan, kami tetap rindu akan kehadiran-Mu Tuhan di hati dan di pikiran kami semua Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk belajar dan merenungkan firman-Mu yang kudus itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adikku sekalian yang Tuhan berkati, mari kita semua buka Alkitabnya. Kita membaca di rumah masing-masing, terambil dari Kitab Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57 dengan tema merencanakan masa depan. Merencanakan masa depan. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifar, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, cerita ini bercerita tentang Yusuf. Seorang Yusuf mempunyai orang tua Yakub. Dan Yusuf ini adalah anak kesayangan dari bapaknya Yakub. Tetapi kalau kita bercerita tentang Yusuf, mengingat tentang Yusuf atau di ayat-ayat sebelumnya, kita lihat tentang sosok Yusuf. Perjalanan hidupnya ini sangat menderita. Perjalanan hidupnya ini sangat berliku-liku. Ada beberapa poin yang ingin abang sampaikan. Ada 5 poin ya. Pertama, Yusuf ini sangat dibenci oleh
saudara-saudaranya. Ya, disayangin oleh orang tuanya, tetapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Sampai dibencinya, ada rencana jahat dari saudara-saudaranya untuk membunuh, mengasingkan Yusuf di sumur. Terus ada juga niat jahat daripada saudara-saudaranya untuk menjual Yusuf kepada orang Mesir, kepada Potifar, untuk jadikan budak. Ya, tadi udah 3 ya. Tadi bilang apa? Dibenci, ingin dibunuh, yang ketiga ingin dijual oleh saudara-saudaranya itu. Tetapi Yusuf tidak pernah dendam terhadap saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah membenci juga saudara-saudaranya, ya, karena Yusuf adalah anak Tuhan. Dia serahkan segala hidupnya dan dia percaya kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya Tuhan penolong dia dalam setiap langkah kehidupannya. Ya. Dia ingin dijual sama saudara-saudaranya di Mesir untuk jadikan budak. Ya. Selanjutnya di Mesir pun Yusuf difitnah sama istri Potifar. Ya. Dan akhirnya dia dipenjara gara-gara fitnahnya itu. Ada 5 yang abang tahu tentang kisah dari Yusuf. Dibenci, ingin dibunuh, dijual, difitnah, dan terakhir jadi penjara di Mesir. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah singkat cerita daripada sejarah Yusuf. Panjang sebenarnya, tapi abang singkat cerita. Dan sampailah Yusuf kisahnya di Mesir. Ya, dia di penjara di Mesir. Terus ada mimpi daripada Raja Firaun, Raja Mesir saat itu ya. Kalau kita lihat tadi kejadian itu, ada kata-kata 7 masa kelimpahan, 7 masa kesukaran, ya, kelaparan. Ada 7 tahun. Si Firaun ini, Raja Firaun ini mimpi dia bingung apa ya arti mimpiku ini. Adik-adikku sekalian di rumah, pernah nggak bermimpi? Ya, pasti kalian pernah bermimpi. Semua orang pasti bermimpi, ya. Tetapi mimpi itu jangan diartikan sesuatu yang kalau mimpinya bagus, oh senang. Mimpinya jelek, kita merasa ketakutan, jangan, ya. Kalau kita ketakutan, ingat Tuhan Yesus ada beserta kita. Kita berdoa. Mimpi kita tidak bagus, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mimpi kita pun bagus, kita berdoa. Selalu doa sebagai dasar kehidupan kita. Jadi si Raja Firaun ini bingung ya, apa ya mimpi saya itu kenapa? Bulan lewatlah seorang juru apa ya namanya, juru membawa minuman lah kepada Raja Firaun. Dia bilang, saya bermimpi, ada nggak yang bisa mengartikan mimpi saya ini? Langsung juru minum itu mengatakan kepada Raja Firaun, ada seorang Ibrani di penjara itu, ya, dia bisa mengartikan mimpi. Karena di penjara itu pun Yusuf secara tidak langsung dia bercerita tentang firman Tuhan, bercerita tentang kebaikan, sukacita kepada orang-orang situ, sehingga kebaikan daripada Yusuf didengar sampai kepada Raja Firaun. Seorang Ibrani Yahudi, itulah yang bernama Yusuf. Dipanggillah Yusuf. Diceritakanlah cerita 7 masa kelimpahan, 7 masa kelaparan. Akhirnya Yusuf berkata kepada Raja Firaun, di masa kelimpahan kita harus menanam, ada lumbung-lumbung, kita simpan semua lumbung-lumbung, karena satu ketika ada masa kesusahan. Nah, itulah dari Yusuf ingin memberitahu kepada Raja Firaun, di saat masa kelimpahan saya akan berencana untuk menyimpan di lumbung-lumbung di setiap kota, setiap daerah, aku akan simpan. Karena Yusuf mempunyai hikmat. Dia tahu karena dia dekat sama Tuhan.
Dia tahu ada masa kesukaran suatu ketika nanti. Sehingga di saat masa kesukaran tiba, ya, apa yang dia lakukan dapat menjadi berkat bagi orang lain saat itu. Jadi adik-adikku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tibalah di masa kesukaran itu. Tadi di ayat 5:4 dikatakan, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi seluruh negeri Mesir ada roti. Di ayat 5:6 dikatakan kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum pada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Sehingga pada saat kelaparan, ya, Yusuf membuka lumbung-lumbungnya, makan-makannya, sampai di seluruh kota yang di luar Mesir pun dikatakan, di seluruh dunia pun, di sini katakan seluruh bumi datang, karena saat itu kelaparan terjadi di mana-mana. Ya adik-adikku sekalian ya. Sehingga disinilah Raja Firaun merasa kagum, merasa senang, merasa bangga terhadap Yusuf, seorang Ibrani, seorang Yahudi. Sehingga dia menjadi orang kepercayaan Raja Firaun saat itu. Ingat adik-adik, dari orang yang ingin dibuang, mau dibunuh, mau dijual, difitnah, dipenjara, tetapi Tuhan bekerja kepada Yusuf, menunjukkan kasih-Nya kepada Yusuf, sehingga Yusuf menjadi orang yang terhormat di Mesir saat itu. Kalau sekarang dikatakan tangan kanannya. Sampai kalau kita baca Alkitab juga ada cerita cincin Raja Firaun, ya, tandang lambang kebesaran dikasih disematkan kepada Yusuf untuk mengatakan simbol, inilah orang kepercayaan saya. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan berkati. Tadi tema kita dalam merencanakan masa depan. Bagaimana merencanakan masa depan dengan hubungan dengan kisah Yusuf ini. Adik-adik, hidup itu ada seperti gunung ya. Ada naik, ada lembah, ada naik, ada lembah. Naik turun hidup itu. Hidup itu tidak ada rata. Hidup itu tidak ada naik terus. Tidak. Adik-adik sekarang yang kelas 5 sampai prasidhi akan merasakan nanti ke depannya hidup itu naik turun. Ya. Di saat hidup itu demikian, andalkan Tuhan dalam hidup kalian. Karena Tuhan akan bekerja seperti Yusuf, ya. Di saat dia dihujat, di saat dia dibenci, ya, Tuhan menopang dia, Tuhan memberikan kekuatan dia. Sama seperti kita adik-adik, ada 2 poin yang ingin abang sampaikan kepada kalian. Pertama, tadi temanya merencanakan masa depan. Mulailah kalian dari belajar yang baik. Ya, belajar yang baik itu bukan berarti kalian belajar satu hari 10 buku, 10 mata pelajaran, bukan ya. Seperti guru kalian di sekolah belajar dikit-dikit seperti pepatah, dikit-dikit menjadi bukit, ya. Semua pelajaran kalian cicil dikit-dikit akan menjadi bukit, akan menjadi mengerti akan apa yang kalian pelajarin, ya. Abang pernah mengalami juga masa seperti kalian, ya, adik-adik sekalian, ya. Kita belajar pas mau ujian baru belajar. Jangan. Sistem kebut semalam, sistem belajar semalam. Mau ujian baru belajar. Besok tugas dikumpulin baru dibuat paginya, padahal sudah seminggu atau sudah sebulan tugas dan rencana ujiannya. Itu tidak boleh, ya. Merencanakan masa depan kalian adalah belajar dari awal. Terus belajar, ya. Itulah yang akan menjadi bekal kalian di kemudian hari. Tidak bisa kalian mamanya mau ujian, kalian baru shop buka buku, fotokopi, pinjam buku teman, pinjam ini, buka Google, buka ini, ya, jangan. Itu bukan merencanakan. Kalau merencanakan, dari awal kalian harus belajar.
Kedua, umpamanya tadi belajar pertama, yang kedua menabung. Adik-adik sebelum pandemi kan selalu diberikan uang jajan ya. Uang jajan sama bapak mamanya. Uang jajan itu untuk dihabiskan nggak? Pertanyaan abang, ayo. Uang jajan itu apakah untuk dihabiskan nggak? Tidak. Dipakai secukupnya, seperlunya. Sisanya harus ditabung. Zaman abang dulu ada namanya celengan. Celengan ayam ya, yang dari keramik itu. Masukin, teng. Pas mau Natalan, sebentar lagi kita Natalan, itu saat zaman dulu belum ada tabungan, ATM belum ada ya. Dipecahkan, dapat uang. Tuh, banyak. Bisa beli baju, bisa beli apa, ya. Bisa kasih ke orang, bisa beli kado kepada orang tua, ya. Itu hasil daripada sisa uang jajan yang dikasih kepada kita. Adik-adik harus contoh itu. Kalau sekarang ada celengan, sistemnya ATM, tabungan, kalian tabung di dalam bank kalian masing-masing. Nanti kalian sisa perlu, kalian ambil. Nanti kayak Natalan mungkin kalian lihat, saldonya sudah banyak. Coba kali umpamanya sehari kalian tabung 1.000, ya. Sebulan kali 30. 1 tahun kali berapa? 365 hari kali 1.000. Ya. Kalau itu 1.000. Kalau itu 10.000, lain lagi cerita ya, adik-adikku sekalian ya. Jadi itu bisa kita belanjakan, memberikan sesuatu di Natal nanti. Tapi oke lah sekarang kan Bang, kan sekarang sudah telat sekarang. Oke, mulai awal tahun depan kalian belajar menabung untuk masa depan kalian, keperluan kalian ya. Tidak usah kita hidup berlebih. Kayak tadi nasihat Yusuf, ada masa kelaparan, ada masa kelimpahan, ada masa kelaparan. Ya, nanti kalau semua uang kita pakai, di saat kita perlu nggak punya apa-apa. Tetapi kalau kita disisakan uang kita itu belajar menabung, nanti saat kita perlu, di saat kita perlu fotokopi, beli buku, atau orang tua membutuhkan contohnya, umpamanya, kita bisa memberikan. Karena Tuhan mengatakan ada masanya semua, ya. Kayak gunung itu. Adik-adikku sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Yusuf ini semoga dapat memberikan cermin bagi kita. Bahwa kehidupan kita itu adalah berkat. Bahwa kita sering difitnah, diejek-ejek, dicemooh, dan Yusuf lebih parah daripada itu, tetapi tetap dia berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita pun demikian. Ya. Kalau kita umpamanya diledek, diejek, kita tetap berpegang karena Tuhan, anak-anak Tuhan akan dimuliakan di dalam nama Tuhan. Yusuf dimuliakan oleh Tuhan, menjadi orang kepercayaan Firaun. Dan semua dikatakan di sini, tadi di ayat 56, 57, semua suruh menghadap kepada Yusuf, meminta pertolongan, memberikan nasihat, meminta nasihat dan lain sebagainya. Ya. Raja Firaun pun angkat tangan, dia serahkan kepada Yusuf semua kondisi negara dan bangsa saat itu. Kita juga demikian adik-adik semua. Kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Walau banyak cobaan, ujian, ada masa senang, ada masa sedih, ada masa susah, ada masa suka. Jadi tetaplah kita dalam firman Tuhan ini kembali kepada firman Tuhan. Menyerahkan diri kita. Tetap kita menjadi orang yang punya hikmat, rendah diri, dan dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Terakhir, kata dari abang adalah ora et labora. Sudah tahu ya, berdoa dan bekerja, berdoa dan belajar. Belajarlah untuk masa depan kalian, untuk merencanakan masa depan kalian. Kalianlah tumpuan daripada keluarga, orang tua, gereja kita, dan bangsa negara. Tetapi tetap berdoa, karena dengan doa kita berpengharapan
dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih Bapa, kami benar-benar bersyukur terhadap cerita daripada Yusuf Tuhan, yang dimana walaupun dia dibenci oleh saudaranya, walaupun dia ingin dibunuh, dijual, difitnah, sampai di penjara pun Tuhan, Engkau menopang dia, Engkau mengangkat dia Bapa, Engkau memberikan hikmat kepada dia untuk tidak membalas kejahatan daripada orang lain Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, ada masa-masa kelimpahan, ada masa-masa kesukaran, ada masa-masa suka, ada masa-masa sedih Bapa. Biarlah adik-adik sekolah minggu dari dini belajar Tuhan untuk mengerti akan arti kehidupan masa depan, merencanakan masa depan untuk lebih baik ke depan. Biarlah mereka belajar bukan karena mau ujian, biarkan mereka belajar bukan karena tugas yang mendadak Tuhan, tapi dia belajar benar-benar untuk mempersiapkan diri dia jauh-jauh hari untuk masa depan. Berilah mereka hikmat Tuhan, masa depan mereka masih panjang, sukacita masih panjang Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah orang tua mereka untuk membimbing dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, banyak yang kami pinta, tapi Engkau tahu doa kami Bapa yang terbatas ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Tugas aktivitas hari ini adalah kita tadi telah dengarkan khotbah mengenai Yusuf yang mengartikan mimpi. Tugas adik-adik adalah sebutkan satu saja poin dari isi khotbah tadi yang mungkin adik-adik pernah rasakan atau adik-adik pernah alami. Adik-adik tuliskan apa pengalaman adik-adik dan bagaimana Tuhan telah menjawab doa dari adik-adik. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan kepada abang dan kakak guru sekolah minggu. Jangan lupa ya, tugasnya ada deadline-nya. Dan setiap anak-anak yang rajin mengumpulkan kreativitas akan dinilai. Dan tentunya orang-orang yang rajin akan mendapat reward. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Horas adik-adik, mari kita lanjutkan kebaktian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, judulnya Hujan Berkat Kan Tercurah.